kita bersama komunitas Ahlu Sunnah. Teman-teman Ahlu Sunnah yang sama-sama punya semangat saling mengingatkan untuk menjadi manusia lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak ada wajah yang Allah ubah jadi putih dan ada wajah yang Allah ubah jadi hitam. Dalam tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan yauma tabyaddu wujuh ahli sunnati wal jamaah. Kelak di hari kiamat wajah ahlu sunnah wal jamaah akan Allah buat jadi putih. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Sedangkan wajah orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah ajaran Islam, dia akan dibuat oleh Allah jadi hitam. Sehingga Allah kumpulkan manusia kelak di hari kiamat sesuai dengan latar belakang kondisi agamanya ketika di dunia. Kita sebagai muslim tentu saja ingin masuk dalam golongan orang-orang yang wajahnya dibuat putih oleh Allah, sehingga kita bersama dengan lingkaran Ahlu Sunnah. Dan banyak sekali kajian yang bisa kita akses untuk belajar. Meskipun mengenai respon terhadap apa yang kita dengar, respon dari ilmu yang kita ketahui beragam. Ada sebagian di antara kita yang mau menerima dengan gembira. Ada sebagian di antara kita yang merasa keberatan. Ada juga sebagian di antara kita yang bahkan menolak mentah-mentah. Beragam manusia ketika dia merespon pengetahuan agama yang dia terima. Di masa silam, musuh Nabi SAW juga beragam responnya. Para sahabat termasuk di antara orang yang ketika Al-Quran itu turun mereka merasa gembira. Orang-orang munafik ketika Al-Quran itu turun mereka justru malah menghina Al-Quran. Dan orang musyrikin tidak mau mendengar karena mereka merasa apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu terlalu menyakitkan hatinya. Barangkali ada sebagian di antara kita yang kadang menolak untuk mendengar kajian tertentu, tema tertentu dengan alasan tema itu terlalu bersinggungan dengan kepentingan. Dengan kajian masalah pencerahan yang itu bersinggungan kaitannya dengan fenomena semacam ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Kenapa mereka berpaling dari peringatan Allah? Ka'annahum humurun mustanfir. Yang ketakutan. Min qaswarah, yang dia larang. Itu keledai. Dan yang dimaksud keledai di sini adalah keledai liar, keledai zebra. Ini zebra, begitu dia lihat singa dari kejauhan. Ada sebagian orang yang baru membaca flyer kajian saja dia sudah ketakutan. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kalau membuat permisalan dalam Al-Qur'an enggak tanggung-tanggung, Pak. Nyebut. Sehingga kondisi manusia yang demikian ini diibaratkan oleh Al-Quran sebagaimana layaknya keledai yang ketakutan dari kejaran singa. Tentu kita tidak ingin termasuk di antara orang yang diperumpamakan oleh Al-Quran seperti itu. Karena itulah teman-teman sekalian, di saat kita sudah menyatakan ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku telah ridho Allah sebagai Rabbku. Konsekuensinya apa ketika kita menyatakan Allah sebagai Rabbku? Aku ridho dia satu-satunya yang aku sembah. Aku ridho dia satu-satunya tempat diriku bergantung. Sebagaimana aku ridho untuk taat dan tunduk kepadanya. Wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Di saat kita sudah ridho Islam sebagai agama kita, kita sudah siap untuk menerima semua syariatnya. Karena sebagian orang yang kadang ketika dia bersinggungan dengan syariat Islam, modelnya tebang pilih.
Kalau kayak gini gue demen nih. Yang kayak gini saya mau, yang kayak gini. Kalau yang kayak gini, wah ini terlalu keras, terlalu apa misalnya, terlalu radikal. Alasan ketika dia mau menolak ajakan syariat Islam yang menurut dia tidak sesuai dengan kepentingannya. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ketika kita ridho bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah, berarti seharusnya sikap kita, bagaimana tata cara ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah jamaah, seorang hamba yang punya karakter hati yang selalu ingin tunduk kepada aturan Allah, yang punya karakter batin ingin selalu sesuai dengan aturan Allah, dialah manusia yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhib." Allah ngasih dunia ini kepada siapapun di antara hambanya yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Sehingga dunia ini dinikmati oleh semuanya, baik yang mukmin maupun yang tidak beriman. Dunia ini dinikmati oleh orang yang taat, juga dinikmati oleh ahli maksiat. Dunia dinikmati oleh orang yang baik, juga dinikmati oleh penjahat. Wala yu'tid dina illa liman yuhibb. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada hambanya yang dia cintai. Apa makna Allah memberikan agama? Allah memberikan agama kepada hamba yang dia cintai di posisi ketika sang hamba ini selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya ketika ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas keagamaannya, baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi amalan. Karena itu, kalau ada sebagian di antara teman kita yang saya sudah mencoba untuk hijrah tapi kenapa hidupku tidak berubah? Saya sudah mencoba untuk meninggalkan yang haram tapi kenapa utangku masih belum lunas? Saya sudah mencoba untuk meninggalkan yang terlarang, katanya nanti kalau orang meninggalkan sesuatu yang haram hartanya akan semakin bertambah, akan semakin berkah. Tapi kenapa hidupku biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan dari sisi ekonomi? Anda perlu pahami bahasanya balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memang serius mau meningkatkan agamanya, ternyata bentuknya bukan dunia, tapi bentuknya adalah agama. Bentuknya gimana Pak? Ketika Anda ada keinginan untuk bertobat kepada Allah, di saat Anda ada keinginan untuk meninggalkan sesuatu yang terlarang, lalu setelah itu muncul harapan agar Anda bisa selamat ketika di akhirat. Anda berusaha untuk mendekat dengan memperbaiki ibadah, Anda berusaha mendekat dengan cara belajar ilmu agama lebih banyak, Anda berusaha mendekat dengan cara meninggalkan semua yang dilarang. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dia bertobat. Maka terkadang balasan itu bentuknya bukan kemewahan materi duniawi yang semakin banyak, semakin meningkat, tapi diwujudkan oleh Allah setelah dia punya semangat satu, diberi oleh Allah semangat dua, diberi oleh Allah semangat tiga, sampai pada titik tertentu dia bisa istiqomah. Nah, saat dia berada pada titik dia sudah bisa istiqomah, sehingga dia sudah bisa memotivasi dirinya sendiri, dia sudah bisa mengarahkan kemana saya harus belajar, dia bisa mengarahkan kemana saya harus mencari ilmu. Walhamdulillah, dia sudah pada titik insya Allah bisa menjadi manusia yang istiqomah. Jadi ibarat ketika kita berada di sebuah hutan belantara, ada banyak sekali potensi bahaya yang akan mendatangi kita. Tapi bagi mereka yang berusaha untuk menyelamatkan diri, bimbingan satu mungkin dia masih labil. Saat tergerak seseorang ingin bertobat kepada Allah, saya ingin meninggalkan sesuatu yang haram, saya ingin tinggalkan praktek zina,
Saya ingin tinggalkan pergaulan yang tanpa batas. Saya ingin tinggalkan makanan dan minuman yang haram. Saya ingin tinggalkan ini, tinggalkan ini. Pertama kali ketika muncul seperti itu, kemudian dia mendekat misalnya ke di kajian Robanian Rabu malam. Pertama dia ngaji, terasa ada sedikit perubahan. Sudah istiqomah belum? Sudah istiqomah belum? Mungkin dia masih labil. Ketika di posisi dia masih labil, baik, sehingga taubatnya ditambah semangatnya, dia datang lagi ke forum kajian berikutnya, bergabung dengan komunitas. Sekarang dia mulai dekat dengan orang-orang baik. Sudah istiqomah belum? Mungkin belum. Dia mungkin masih labil. Di posisi ada sebagian di antara kawannya yang masih ingin menarik dia untuk kembali ke komunitas awal, dan ini dia sudah menemukan komunitas yang baru. Di titik inilah dia sebenarnya sedang berproses, sehingga selanjutnya apakah dia mau seriusi untuk maju ataukah mundur. Makanya dalam hidup ini tidak ada manusia yang jalan di tempat. Adanya ada dua pilihan. Kalau nggak maju, mundur. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, liman sya'a minkum ayyataqaddama au yata'akhir. Bagi siapa di antara kalian yang ingin maju atau mundur. Jadi nggak ada yang jalan di tempat, Pak. Tahap awal ketika dia menjumpai keinginan untuk hijrah, alhamdulillah ketemu dengan komunitas yang baik, lalu dia ikut belajar. Pertemuan pertama ketemu dengan orang-orang baru, kok wajahnya aneh-aneh ya. Awalnya dia mengira wajahnya serem-serem, wah ternyata Masya Allah, walaupun jenggot panjang tapi muka menawan. Ketemu yang kedua, ada keinginan untuk lanjut. Ketemu yang ketiga, dia sudah dekat dengan komunitas yang baru. Mungkin dia masih punya ketertarikan untuk balik, tapi ketika dia respon dengan baik, Allah kasih hadiah pemahaman agama bertahap sampai akhirnya dia menjadi manusia yang istiqomah. Di posisi inilah seorang hamba butuh untuk merespon apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa taubat yang dialami oleh seorang hamba itu diapit dua taubat dari Allah. Taubat yang dilakukan oleh seorang hamba itu diapit oleh dua taubat dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dia untuk bertaubat. Liyatubu, agar mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah dialah zat yang maha penerima taubat. Baik, biar Anda lebih maksimal, silakan Anda buka surat At-Taubah ayat 118. Surat At-Taubah surat keberapa? Surat keberapa? Ke-9 ayat 118. Sudah? Ketemu Bapak? Ketemu ya? Di bagian akhir Allah mengatakan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu, innallaha huwat tawwabur rahim." Anda lihat ada berapa kata taubat di situ? Ada berapa kata taubat, Pak? 3. Yang pertama apa? Yang pertama, "Tsumma taba 'alaihim." Yang kedua, liyatubu. Yang ketiga, innallaha huwat tawwab ar-rahim. Dah? Sehingga di situ ada 3 kata tobat. Kata tobat yang pertama datang dari Allah, tsumma taba 'alaihim. Kemudian Allah memberi hidayah taubat bagi mereka. Kata tobat yang kedua, liyatubu, agar mereka mau bertobat. Kata taubat yang ketiga dikembalikan kepada nama Allah, Innahu wat-tawwab. Sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat.
Maksudnya bagaimana, Pak? Yang datang dari Allah ada dua. Pertama dan yang ketiga. Sedangkan taubat yang dilakukan oleh makhluk yaitu di pertengahan. Sehingga ulama mengatakan taubat hamba diapit dua taubat dari Allah. Apa makna dua taubat dari Allah? Taubat yang pertama adalah hidayah bagi sang hamba untuk mau bertobat. Hidayah yang diberikan oleh Allah bagi sang hamba untuk mau bertobat. Sehingga pertanyaannya, seorang hamba bisa bertobat, triggernya itu siapa? Hidayah Allah. Sehingga siapa pemicu orang ini bertobat? Petunjuk dari Allah. Petunjuk itu bentuknya apa, Pak? Beragam. Di batin itu terkadang terasa dia nggak nyaman. Kayaknya saya sudah merasa kotor dengan suasana seperti ini. Saya nggak nyaman dengan lingkungan seperti ini. Saya nggak enak, saya nggak, dan seterusnya. Disitulah ada sebuah pematik di mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan bagi dia untuk sadar. Nah, dalam posisi ini, kalau itu tidak dia respon, mati sudah. Maka dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah pematik untuk bertobat, tapi kemudian tidak dia respon, hilang sudah. Tidak akan terjadi berikutnya. Dan banyak orang yang terkadang dia ketika ada ajakan yang muncul dalam nuraninya, merasa bersalah, merasa berdosa, merasa nggak nyaman, tapi dia tidak respon. Salah satu di antara faktornya adalah dia menghibur dirinya sendiri. Gimana, Pak, bentuk menghibur dirinya sendiri? Cuman kayak gini doang kok, masa masuk neraka? Atau mungkin ada sebagian di antara mereka yang merasa paling nanti kalau masuk neraka juga cuma sebentar, habis itu masuk surga. Oh gampang, nanti kalau dipakai umroh dosanya hilang. Tenang saja, nanti kalau kita sudah hari raya Idul Fitri, begitu selesai puasa Ramadan, Idul Fitri, seperti bayi yang baru saja lahir dari rahim ibunya. Ini yang masih mau puasa, Pak. Sehingga ada banyak sebagian orang yang dia menghibur dirinya ketika dia merasa bahasanya ini adalah sebuah perbuatan maksiat, tapi dia hibur dirinya sehingga perasaan merasa salah tadi hilang. Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf mau ngapain terhadap Nabi Yusuf, Pak? Ya, mereka mau membunuh Yusuf. Dalam rapat yang mereka buat untuk menentukan makar apa yang harus mereka lakukan terhadap Yusuf, konspirasi apa yang akan mereka lakukan terhadap Yusuf, salah satu di antara mereka mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir sehingga dia tidak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan nanti setelah kita berhasil membunuh Yusuf, mari kita sama-sama jadi orang soleh. Masya Allah. Apa yang terjadi, Pak? Ketika ada seseorang yang merencanakan maksiat dan dia merasa ada pelarian untuk menghilangkan dosanya dengan amalan tertentu, maka dia akan merasa aman ketika berbuat maksiat. Akhirnya makin nekat untuk berbuat maksiat. Masih banyak orang yang punya pikiran seperti itu. Sehingga misalnya ya, dia nonton gambar-gambar yang nggak benar atau video yang nggak benar, tapi dalam pikiran dia katanya kalau sholat 5 waktu bisa menghapus dosa. Besok saya tak sholat subuh berjamaah, setiap langkah yang kanan meninggikan derajat yang kiri menghapus dosa, sehingga sampai di masjid dosaku hilang. Orang kalau punya keinginan untuk berbuat maksiat dan di saat yang sama dia merasa ada pelarian untuk menghilangkan dosanya, maka dia akan merasa aman, sehingga dia semakin nekat untuk berbuat jahat. Siapa yang jamin, bro, kalau dosamu pasti diampuni? Siapa yang jamin kalau kesalahanmu akan diampuni oleh Allah? Padahal jamaah di belakang Allah,
Praktek yang terjadi pada saudari Yusuf diceritakan oleh Allah untuk memberikan kita pelajaran. Orang semakin nekat berbuat jahat, berbuat maksiat ketika dia yakin bahwasanya ada pelarian untuk menghilangkan dosanya dengan cara jadi orang soleh. Banyak koruptor yang berpikir hasil korupsinya kalau dipakai umroh nanti pulang seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, nol dosa. Banyak juga orang yang berpikir kalau saya rajin sedekah maka harta haram itu akan tersucikan dengan sedekah dan zakat yang saya bayarkan. Masih sisa banyak yang boleh saya simpan dan seterusnya. Sehingga tidak ada merasa bersalah, tidak ada ketakutan ketika berbuat dosa dan seterusnya. Baik, disebutkan dalam riwayat yang sahih ada seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini pernah menawarkan kepada istrinya untuk melakukan transaksi ina, jual beli ina. Bapak pernah dengar istilah jual beli ina? Mungkin ada yang sudah pernah ya. Ina itu kamuflase riba. Jadi contoh sederhana ya, saya dengan beliau datang ke saya untuk pinjam uang, misalnya 5 juta. Berapa lama mau dicicil? Selama setahun. 5 juta setahun. Saya paham saya nggak boleh riba, tapi saya nggak dapat keuntungan apa-apa. 5 juta saya pinjamkan, balik setahun 5 juta juga. Nilai mata uang saya turun, tapi saya tidak boleh mendapatkan keuntungan. Ya sudah, saya kasih solusi gini aja. Saya jual kepada Anda benda ini senilai 4 juta. Duh, saya itu mau pinjam duit kok malah disuruh beli barang. Udahlah, ikuti saya saja. Kamu beli barang ini senilai 4 juta. Sudah? Dibayar selama setahun. Sudah Mas? Nah, Anda terima ini. Anda membeli barang saya senilai 4 juta atau 5 juta, dibayar selama setahun. Jadi saya menjual barang ini ke beliau 5 juta, dicicil selama setahun. Sudah? Lalu saya minta kepada beliau, sekarang tolong jual barang ini ke saya. Nah, kemudian Anda jual barang ini ke saya kembali dengan harga 4 juta tunai. Maka saya bayar ke beliau 4 juta tunai. Barang ini balik ke saya dan saya menyerahkan ke beliau berapa? 4 juta. Baik, kita berpisah, barang balik ke saya, tapi saya punya piutang berapa? 5 juta. Dibayar berapa? Setahun. Dan beliau pulang bawa berapa? Uang 4 juta. Tapi beliau punya utang untuk bayar ke saya senilai 5 juta. Jelas atau belas? Insya Allah nggak bingung ya? Insya Allah. Nah, model seperti ini namanya jual beli ina. Yang terjadi secara lahiriah seperti jual beli. Padahal hakikatnya apa? Utang ribawi. Hakikatnya kan saya memberi utang kepada beliau 4 juta, tapi beliau bayar ke saya 5 juta. Paham ini Pak? Baik. Lalu istrinya ini datang ke Aisyah radhiyallahu anha, ingin minta penjelasan, boleh nggak praktek seperti itu? Kemudian Aisyah mengatakan kepada istrinya Zaid bin Arqam, akhbiri Zaid bin Arqam annahu qad abtala jihadahu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam illa ayyatuba. Coba beritahu Zaid bin Arqam, kalau sampai dia melakukan praktek jual beli ina, dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Rasulullah SAW sampai dia bertobat. Kepikiran nggak mereka yang transaksi riba itu kalau sholatnya akan hilang? Apakah mereka yang mengambil harta haram itu kepikiran kalau jumatannya nggak ada nilainya? Apakah mereka yang berbuat maksiat itu kepikiran kalau ternyata puasanya hilang nilai? Seperti itulah yang dibayangkan oleh para sahabat. Maksiat yang mereka kerjakan menghilangkan amal. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan ancaman, habitat a'maluhum antahbat a'malukum walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sehingga salah satu di antara ancaman yang diberikan dalam syariat, maksiat menganulir semua ketaatan. Maksiat itu bisa menghilangkan
pahala. Maka kalau ada orang yang dia sudah diberi trigger oleh Allah, diberi pemicu pemati oleh Allah untuk bertaubat, tapi terkadang dia merasa dirinya aman karena habis ini dia bisa sholat, habis ini dia bisa puasa, habis ini dia bisa ibadah A, ibadah B. Katanya zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan dihapuskan 100 dosa. Membaca subhanallah wa bihamdi akan dihapuskan maksiatnya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya memang hadis-hadis seperti ini memberikan kita motivasi. Tapi kita juga diberi peringatan. Perbuatan dosa dan maksiat yang kau kerjakan menghilangkan amal soleh yang pernah kau lakukan. Makanya di posisi ketika trigger itu muncul, jangan disia-siakan, segera direspon. Karena di titik itulah Allah telah memberikan kamu kesempatan untuk taubat. Liyatubu, agar kalian bertaubat. Nah, ketika kalian sudah bertaubat, berarti merespon baik dari trigger tadi, pemicu tadi. Allah Subhanahu wa taala kasih janji, innallaha huwat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha menerima taubat. Kalau kau serius, kau jangan takut. Dengan taubat serius yang kau lakukan, dia punya nama At-Tawwab, zat yang menerima taubat, zat yang maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala punya nama At-Tawwab. Menerima taubat itu jadi namanya. Dan nama Allah sekaligus jadi sifat Allah. Sehingga sang hamba di posisi itu kalau dia mau serius mengubah diri untuk jadi lebih baik, di saat dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemicu untuk mau memperbaiki dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tambahan hidayah baginya. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan petunjuk kepada mereka subulana, ke arah jalan yang lurus, jalan kami, jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu teman-teman yang kami hormati, berbicara tentang resolusi taubat, diawali dari menyadari bahasanya adanya keinginan untuk berbuat baik, adanya keinginan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah. Anda perlu menyadari itu datang dari Allah. Jadi ibarat kalau misalnya kita bicara berkaitan dengan dunia ekonomi, orang dikasih modal, sudah, silahkan kau kembangkan. Di sini ada dua respon. Ada yang menyia-nyiakan modal itu sehingga habis, tidak bernilai. Ada yang kemudian menerima dengan baik dan dia berusaha untuk mengembangkannya. Nah, ketika dia mengembangkannya malah ditambahi oleh yang memberi modal. Kesempatan untuk bertobat itu seperti modal. Kesempatan untuk memperbaiki diri itu seperti modal. Baik, kita semuanya pasti punya masa silam, dan masa silam kita beragam. Namun bicara masalah hijrah dan memperbaiki diri, kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam. Kalau saya seperti ini, apakah pantas saya untuk ke masjid? Kenapa nggak pantas? Semua orang punya peluang yang sama untuk mendekat kepada penciptanya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sampaikan wahai Muhammad, wahai para hambaku yang kalian telah tenggelam dengan aneka maksiat yang kalian kerjakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Allah memberikan satu statement, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Barangkali masa silam kita tidak lebih gelap dibandingkan para sahabat yang sebagian di antara mereka dulu pernah ada yang membunuh bayi hidup-hidup. Sebagian di antara mereka ada yang sering melakukan praktek zina. Sebagian di antara mereka khamar sudah jadi minuman sehari-hari. Tapi begitu mereka mendapatkan hidayah dari Allah, lalu mereka respon dengan baik,
terjadilah perubahan besar sampai akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam agama. Mereka memiliki jasa besar bagi umat Islam. Maka nggak ada istilah aku kotor sehingga aku nggak pantas untuk mendekat ke masjid. Aku kotor sehingga saya nggak pantas berbusana muslimah. Aku banyak dosa sehingga saya nggak pantas untuk mendekat kepada agama. Itu tipuan setan agar kau bertahan. Trigger yang ada pada dirimu, kesadaran kamu salah. Dia menyadari kalau dia salah. Makanya dia berani bilang apa? Saya kotor, saya banyak dosa, saya sering berbuat maksiat. Itu adalah trigger kalau dia sebenarnya mengakui kalau dia salah. Tapi dihalangi dengan cara putus asa. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras praktek manusia yang putus asa dari rahmat Allah. Dan termasuk salah satu di antara dosa besar adalah putus asa dari rahmat Allah. Itu contohnya kayak tadi, Pak. Dia sudah merasa salah, dia merasa dirinya kotor, banyak dosa, tapi di saat yang sama dia malah nggak mau mendekat kepada syariat, tidak mau mendekat kepada Allah, karena dia merasa aku kotor, masa saya pantas untuk berbusana muslimah. Baik, kesadaran kamu ketika kau mengakui dirimu keliru, ayo mendekat kepada penciptamu. Dia zat satu-satunya akan menyucikan hambanya. Yang bisa menyucikan hambanya hanyalah Allah. Maka kalau Anda merasa jauh dari Allah, gak mungkin Anda semakin menjauh dari Allah. Mau lari kemana? Contoh sederhana, Pak. Kalau Bapak takut kepada seseorang, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan menghindar dari orang itu. Tapi kalau manusia takut kepada Allah, seharusnya apa yang harus dia lakukan? Bukan menjauh dari Allah. Kamu mau menjauh kemana? Saya mau menghindar menjauh dari Allah. Gak mungkin. Manusia bisa gak menghindari dari hukuman Allah? Gak mungkin. Maka seorang hamba ketika dia takut kepada Allah, solusinya adalah mendekatlah kamu kepada Allah. Tidak ada tempat pelarian yang paling aman bagi hamba ketika dia merasa dirinya kotor dan jauh dari Allah, kecuali dengan mendekat kepada Allah. Karena itu dalam zikir yang kita baca pasca sholat witir, mungkin nanti Anda akan mendengar kalimat ini, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Nah, di situ ada kalimat wa a'udzu bika minka. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Aku berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya gimana, Pak? Ketika seorang hamba takut kepada Allah, kepada siapa dia harus berlindung? Tidak ada lain kecuali hanya kepada Allah. Dia nggak mungkin berlindung kepada makhluk, nggak mungkin berlindung kepada nabi, nggak mungkin berlindung kepada malaikat, semuanya makhluk Allah. Sehingga satu-satunya cara kalau kau ingin aman di posisi ketika kau merasa dirimu banyak salah, mendekatlah kepada penciptamu. Dia nanti akan melindungimu. Maka merespon baik ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, sudah diberi trigger oleh Allah dengan cara dia berusaha mendekat kepada Allah. Di bagian inilah dia akan bisa dalam posisi aman. Innallaha huwat tawwabur rahim. Dan sekali lagi, kalau kita ingin semakin dekat dengan Allah, bertobat kepada Allah, lupakan masa silam Anda. Kita tidak diajarkan untuk tenggelam dengan masa silam. Tapi kalau kita bicara hijrah dan taubat, kita fokus dengan apa yang saat ini kita jalani dan bagaimana agar kita bisa selamat di masa mendatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan apa yang telah dia kerjakan lighadin, untuk hari esok. Tatap mukamu ke arah depan, lihat seperti apa yang nanti akan kau lakukan. Biarkan apa yang sudah berlalu menjadi kenangan gelap, semoga tidak berulang. Selanjutnya silakan buka lembaran baru agar kau bisa lebih baik lagi bersama kawan-kawan dan komunitas orang yang baik. Wallahu ta'ala alam.
Baik, ini sudah jam 9:07. Masjid ini izinnya sampai jam berapa? Kita bisa sampai jam Setengah 10 masih diizinkan ya? Alhamdulillah. Teman-teman mau pulang jam berapa? Anda mau pulang atau tidur sini? Pulang. Baik, betul. Baik, kalau kita langsung menuju ke tanya jawab, tapi izin Ustaz, kita ada 2 hadiah buat seperti biasa. Hadiah untuk brother and sisters. Kalau izin boleh kasih pertanyaan. Oh baik. Ya, silakan. Hadiah untuk yang ikhwan dulu ya. Hadiahnya apa? Haji Furoda? Kebanyakan buat Ustaz. Oh kebanyakan. Ongkos pulang insyaallah. Ongkos pulangnya Ongkos pulang insyaallah. Iya, bisa. dari Suta ke rumah. Iya. Baik. Coba bisa dijelaskan apa yang dimaksud untuk yang ikhwan dulu ya, yang brother dulu. Apa yang dimaksud tobat hamba diapit oleh 2 tobat dari Allah? Salam. Atau ini boleh? Udah enggak, Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Artinya dalam surat At-Taubah ayat 18, iman alaihim itu adalah berikan hidayah oleh Allah. Kemudian dia tunggu, yaitu aksi taubat yang dilakukan oleh hamba tersebut. Respon taubat yang dilakukan oleh hamba. Respon taubat. Ya. Kemudian ditutup dengan sifat Allah, amal dan sifat Allah taubat, yaitu yang maha menerima taubat. Dan sebagai jaminan bahwa jika taubat kita serius maka pasti akan Allah. Baik, artinya usaha kamu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Alhamdulillah, jawabannya benar. Masya Allah. Baik. Hadiahnya gimana? Ditransfer atau langsung? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Lanjut ke sisters. Baik, untuk ibu-ibu ya. Pertanyaannya. Tadi kita telah menyampaikan berkaitan dengan orang yang merasa aman pada saat dia mau berbuat maksiat. Sebutkan contoh kasus orang yang merasa aman ketika mau berbuat maksiat. Contoh kasus sisters silahkan. Langsung terdekat. Habis ini kita akan adakan tanya jawab di atas, izin maksimalkan di atas. Setelah tanya jawab, setelah berbagi quiz, silakan sisters. Oke, ada suaranya? Agak kencang aja. Masuk mic-nya. Oh, harus tukar mic seperti ini. Oke, sebentar ya. Oke. Izin. Bismillah. Tanya dulu. Tanya dulu. Baik, seperti yang di belakang informasi yang disalurkan ke belakang, bagi berada satu universitas yang harus pulang jika akan kajian, mohon tidak boleh berlain, sama sedikit agak menunggu biar nggak istirahat. Dan khususnya di jalur pintu utara, bagi berada secara bersabar, kita sedang menyiapkan sistem dulu keluar dari pintu utara supaya menghindari calon itu. Itu brother bisa muter ke pintu sebelahnya. Bismillah. Untuk contoh ketika seorang hamba merasa aman dari dosa dan maksiat adalah ketika dia melakukan dosa pada hari ini, misal pada malam, dia merasa besok paginya bisa sholat subuh, dia merasa Allah akan mengampuninya. Seperti itu contohnya. Baik.
ada orang yang punya rencana untuk berbuat maksiat dan di saat yang sama dia merasa ada tempat pelarian untuk Bertobat. diampuninya dosa. Jadi dia tidak ada rencana untuk tobat, tapi dia merasa nanti setelah ini kita bisa jadi orang yang baik, setelah ini kita bisa menghapus dosa dengan amal A, amal B, padahal tidak ada jaminan. Walhamdulillah, masya Allah. Berarti tadi jawabannya benar atau salah? Benar, Ustaz. Oh benar. Benar. Benar, Ustaz. Benar. Benar aja. Benar aja saya. Sudah benar atau dikurangi hadiahnya? Baik, insya Allah Benar, insya sudah Allah. benar ya. Boleh dapat hadiah. Boleh. Alhamdulillah. Silakan salurkan sisters hampir ya. Hampir aja. Brother. Boleh. Boleh satu brother satu sisters. Baik, satu lagi sekarang yang brothers dulu. Nah, sebutkan contoh ancaman yang diberikan dalam Al-Quran mengenai pelaku maksiat. Ya, yang dekat aja nih. Ya, silakan. Anda bentuk peci Oh. peci hitam. Ya. Yang ini untuk satu lagi. Kenapa? Oh iya, ini enggak aja. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Di antara azab bagi pelaku maksiat di antaranya yaitu kelak Allah akan menjadikan ia buta di hari kiamat dan juga membuat hidup dia sengsara di antaranya. Kalau yang tadi di materi itu menjadikan dia seperti keledai. Bukan salah. Mungkin sebelahnya, silakan. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam kepada mereka dikatakan mengapa kamu oh, itu. Bukan. Pindah ke belakang. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ancaman dari Allah atas hambanya yang berbuat maksiat itu akan dihapuskan amal soleh yang telah dilakukan. Masya Allah. Silakan. Ancaman yang diberikan oleh Allah bagi pelaku maksiat dihapuskan amalnya. Dan itu salah satu di antara ancaman untuk perbuatan kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Artinya amal soleh yang dibanggakan oleh manusia, dia punya harapan itu untuk jadi bekal dia ketika di hari kiamat, ternyata zong. Disebabkan apa? Maksiat yang dia kerjakan. Baik, alhamdulillah dapat hadiah ya. Yang mana yang dapat hadiah? Atau mau berbagi? Antum dapat hadiah. Satu lagi, sisters. Satu lagi untuk sisters ya. Terakhir. Untuk ibu-ibu pertanyaannya, tadi kita menyebutkan tentang bagaimana Allah mengumpulkan hamba sesuai dengan latar belakang agamanya. Mungkin Anda bisa sebutkan dalil terjemahannya saja. Silakan sisters, apakah ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelak di hari kiamat ada yang membuat wajahnya menjadi hitam atau putih. Hitam atau putih? Hitam. Hitam dan putih. Hitam dan putih. Hitam dan putih. Yang hitam kayak apa, yang putih kayak apa? Yang hitam yang menyimpan agama Allah. Gimana? Di agama Islam, yang putih orang ahli sunnah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, ini kayaknya masih SMP ya? Oh, masih SMP. Kelas berapa? Kelas Oh, 2 Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Dapat ya saat ya? Insya Allah dapat hadiah. Buat jajan. Insya Allah. Baik, silakan. Tanya jawab, Ustaz. Tanya jawab. Kita langsung mulai tanya jawab tadi. Kita berikan lagi kesempatan pertama kali untuk sisters. Kalau misalkan dari sisters yang mau bertanya. Saya adalah Rasul.
Sisters. Dulu yang mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sebenarnya Pak Ustaz, saya ingin tentang soal taubat. Karena saya datang ke kajian yang dimana dalilnya itu sebenarnya belum ada dalil yang sahih untuk membahas tentang soal taubat. Tadi juga saya googling waktu googling tentang soal taubat, ada ayat tentang al-Qur'an, cuma saya look up lagi ke Al-Quran untuk mendapatinya hanya membahas tentang untuk mensucikan diri dan berniat sungguh-sungguh taubat. Nah, apakah sholat taubat yang beberapa itu harus dilakukan itu kita seperti lillahi ta'ala aja, seperti beramal pada umumnya? Ustaz, terima kasih. Baik. Berarti sholat tobat yang secara syariat gimana Ustaz? Mungkin seperti itu ya pertanyaan singkatnya. Berkaitan dengan sholat taubat, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min abdin yudhnibu dhanban, thumma yaqulu fayusalli rak'atain, thumma yastaghfirullah illa ghufira lahu." Apabila ada seorang hamba yang merasa punya beban dosa, lalu dia berwudu dengan sempurna, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan hadis ini sahih, dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 135. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang saleh. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah adalah semua perbuatan maksiat yang dinilai buruk oleh tabiat yang masih sehat. Au dzalamu anfusahum, atau dia melakukan perbuatan jahat yang lainnya, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia kemudian ingat Allah dan mohon ampun untuk dosa-dosanya. Nah, dzakarullah, ingat Allah di sini maknanya adalah semua bentuk mendekat kepada Allah, di antaranya salat. Maka apakah salat taubat ini ada dalilnya? Jawabannya ada di surat Ali Imran ayat 135 dan juga dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Sehingga bentuknya ketika seorang merasa terbebani dengan maksiat tertentu, misalnya orang pertama kali punya pengalaman dosa besar, itu terkadang sampai gemeteran badannya. Pertama kali dia punya pengalaman, misalnya baru pertama kali bersentuhan dengan lawan jenis, itu sampai keringat dingin keluar, karena mungkin dia nggak pernah seperti itu. Nah, adanya keresahan batin, nggak nyaman dan seterusnya, kemudian direspon dengan baik, lalu dia berwudu, kemudian dia salat dan mohon ampun kepada Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah. Praktek inilah yang disebut dengan salat taubat. Mungkin pertama kali ketika orang menyadari, misalnya baru pertama minum khamr karena diajak oleh temannya, atau mungkin karena penasaran, dia pengen tahu rasanya kayak apa sih, katanya kok semeriwing. Kemudian dia negak khamr walaupun mungkin ya nggak sampai 100 mili, dia minum, habis itu dia gemeteran. Nah, ketika ada perasaan takut, itu apa? Pemicu yang Allah berikan kepadanya. Kalau direspon dengan baik, salah satunya dengan melaksanakan sholat taubat, kemudian dia berwudu dengan sempurna, lalu sholat dan mohon ampun kepada Allah, maka kata Nabi SAW, illa ghafaralahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Wallahu a'lam.
Dan mungkin ada pertanyaan tambahan yang mungkin banyak dipertanyakan, kayak niatnya pun juga tidak perlu dilafal usul. Jadi sholat taubat ini bukan aktivitas rutin seperti sholat duha, witir, itu kan sholat harian. Sehingga sholat taubat ini sholat yang punya sebab. Pada posisi ketika Anda merasa beban dosa itu sangat menakutkan, Anda bisa kerjakan seperti ini: berwudu dengan sempurna, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah. Waktunya bebas selama tidak di waktu yang terlarang, sehingga Anda bisa kerjakan malam hari, siang hari, waktu duha atau waktu malam, bebas. Wallahu a'lam. Semoga terjawab ya, sisters. Dan brothers, ada yang ingin bertanya mungkin? Oh, silakan. Ini dari sebelah kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin walakum bimithlin. Bisa disebutkan mungkin sedikit menceritakan orang nobis, misalnya dulu pernah bersedekah, lalu seseorang itu ternyata membuat kecewa, kira-kira saya itu pernah mengikutnya, kayak gitu. Nah, akhirnya sadar bahwa hal tersebut kan salah, sudah belajar seperti itu, akhirnya bertobat. Nah, kalau kali ini yang mendapatkan ilmu alhamdulillah, kalau misalnya ya amal itu bisa menjelang gitu saja. Nah, bisa nggak sih amal itu kembali lagi gitu? Misalnya kan karena kita udah bertobat pada sedekah yang dulu, terus atas sedekah itu bisa hilang seperti ya. Apakah amalan sedekah dulu itu bisa kembali lagi dengan bertobat atau hilang itu saja? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salah satu cara bahagia ketika kita menderma, saat Anda bermuamalah dengan manusia, yakini sebenarnya Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Saya ulangi ya. Ketika Anda sedang berbuat baik kepada siapapun, baik dengan memberikan harta, membantu orang lain dalam bentuk tenaga, waktu, atau yang lainnya, sadarilah Anda sejatinya sedang bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan manusia. Sehingga dalam batin Anda hanya terbayang balasan dari Allah. Sepeser pun Anda tidak mengharapkan balasan dari yang bersangkutan. Maka yang bersangkutan mau berterima kasih, tidak berterima kasih, Anda tidak kecewa. Yang bersangkutan mau membalas dan tidak membalas, Anda tidak kecewa. Karena yang Anda nantikan adalah balasan dari Allah. Seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Di antara ciri ahlul jannah, mereka suka memberikan makanan yang dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada para tawanan. Lalu mereka mengatakan, kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Yang kami harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti ini orang akan bisa lebih nyaman ketika dia berbuat baik kepada orang lain. Saya sempat dapat curhat dari seseorang karena dia merasa ada akhlak yang sangat tidak baik dari saudaranya. Kemudian saya tanya, bentuknya gimana sih pelanggaran dari saudara Anda itu? Saya sudah banyak berbuat baik sama dia, tapi dia nggak pernah berterima kasih kepada saya. Jadi dia sakit hati. Yang sudah berbuat baik ini sakit hati. Kalau seperti ini caranya, Anda kalau beramal kepada siapapun tapi ternyata tidak direspon dengan terima kasih, tidak dibalas dengan apapun, Anda akan terus sakit hati. Itu tidak akan membuat kita bahagia pasca kita menderma, pasca kita beramal baik kepada orang lain. Makanya di antara cara untuk mengendalikan batin agar saat kita berbuat baik kepada orang lain, yakini aku bermuamalah dengan Allah, bukan bermuamalah dengan makhluk. Mau dikasih ucapan terima kasih, mau nggak dikasih ucapan terima kasih, bukan itu yang aku kejar, tapi aku mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, kalau sampai kita melakukan kesalahan seperti tadi,
Kita pernah memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian diungkit-ungkit. Ini bisa menghapus pahala dari sedekah tersebut. Allah peringatkan ini dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit dan menghina. Kalau mengungkit-ungkit insya Allah Anda paham ya. Menghina itu contohnya gimana sih Pak? Dia ngasih sambil merendahkan orang itu. Nih tak kasih, dasar titik-titik. Dia memberi kebaikan kepada seseorang dengan materi atau apapun, tapi sambil menghina yang bersangkutan. Ya sudah, hilang pahalanya. Nah, pertanyaannya, kalau kita sempat melakukan kesalahan seperti itu, lalu kita bertobat kepada Allah, apakah pahala itu bisa balik Pak? Wallahu alam, saya tidak tahu tentang itu. Tapi taubat Anda jadi amal tersendiri. Taubat yang Anda lakukan jadi amal tersendiri. Dan taubat termasuk diantara amal soleh yang nilainya besar. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka bertobat. Sehingga ketika Anda bertobat, saat Anda mengingat kesalahan yang pernah Anda lakukan, taubat Anda ini sendiri juga jadi amal saleh. Mudah-mudahan pahala ini bisa menutupi pahala yang hilang tadi, kalaupun tidak bisa balik. Wallahu a'lam. Coba terjawab ya pertanyaannya. Dan silakan sisters untuk pertanyaan selanjutnya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan pribadinya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Walakum bimits. Izin bertanya Ustaz, tapi pertanyaannya agak keluar dari tema, tapi semoga itu dalam bentuk kehati-hatian kita. Ustaz, jadi pertanyaannya, saya punya seorang teman yang ingin menggadaikan asetnya Ustaz. Terus kita itu punya kenalan juga yang dimana dia itu bisa seseorang yang bisa menjadi orang yang membeli aset atau menggadaikan aset itu Ustaz. Terus kita nanti saya itu nanti dijanjikan untuk ketika aset itu cair, nanti saya dijanjikan untuk mendapatkan fee. Nah pertanyaannya Ustaz, apakah fee yang saya terima itu nanti termasuk dalam riba atau tidak Ustaz? Posisi Anda menerima barang gadai itu, Iya. lalu Anda ngasih uang ke teman tersebut. Bukan Ustaz, perantaranya Ustaz. Jadi dia perantaranya Ustaz. Ada teman mau jual aset, punya teman lagi yang mau beli aset. Di saat itu Jual beli aset atau gadai aset? Gadai Ustaz. gadai. Ustaz. Gadai. Nah, pas cair dia dapat fee si penanya. Baik. Sehingga A pemilik aset, B penyedia uang. Iya Ustaz. Ya. Baik. Sekarang bisa nggak Anda memastikan akadnya A dengan B ini tidak ada riba? Pasti ada ribanya Ustaz. Pasti ada riba. Ketika di situ ada riba dan Anda sebagai penengah, maka jadinya kan makelar riba ya. Makelar riba. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Sehingga misalnya asetnya berupa rumah. Anggaplah nilainya 1 M. Dan untuk utang senilai berapa? 500 juta misalnya. Sehingga Anda sebagai perantara tadi, dia dapat utang 500 juta tapi nanti mengembalikannya 550. Berarti ada ribanya. Maka di situ kemudian Anda mendapatkan fee, ya tidak boleh jika Anda tahu kalau transaksi A dan B di sini ada ribanya. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga diberikan jawaban dan solusi yang lebih baik ya mungkin ya. Siap. Lanjutnya untuk brother, silakan ada yang ingin bertanya, silakan baju hitam. Saya oper dulu ya.
Harus nyalain dulu lagi, pencet dulu. Dipencet itu ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, ini ada pasangan suami istri dengan ikhtiar program Baitabung. Iya. Program Baitabung. Di akhir perjalanan Baitabung ini tinggal endingnya, ending transfer. Saudara Allah yang suami ini meninggal dunia. Iya. Hal seperti ini bolehkah untuk dilanjutkan atau tidak? Untuk dilanjutkan Baitabung ya Ustaz. baik. Suaminya sudah meninggal. Barakallah. Tayyib. Jadi kalau kita mengambil pelajaran dalam Al-Quran, wanita ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah berapa lama? Berapa ya? 6 bulan kelamaan. Berapa? 3 bulan. 4 bulan. 3 bulan. Berapa lama? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Baik. Kenapa ada tambahan 10 hari? 4 bulan itu sama dengan 120 hari. Itu adalah masa di mana jika dalam rahim sang ibu ini ada bayi, maka malaikat akan meniupkan ruh kepadanya. 10 hari ini rentang bayi bergerak. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tetapkan 4 bulan 10 hari, 4 bulan arwah ditiupkan, 10 hari ini toleransi janin tadi bergerak. Sudah? Sehingga andaikan hubungan badannya dilakukan H-1 sebelum kematian suami. Misalnya malam ini suami istri ini melakukan hubungan badan. Sudah? Besok paginya suaminya mati. Baik. Kemudian Allah takdirkan jadi. Akhirnya anak itu sampai besar misalnya. Maka di usia 4 bulan 10 hari, di titik itulah nanti sang ibu akan merasakan adanya gerakan. Dulu sebelum ada USG, sebelum ada teknologi seperti zaman sekarang, maka seorang wanita untuk bisa mengetahui apakah rahimnya ini isi atau kosong adalah dari gerakan janin. Sudah? Sehingga boleh nggak Pak, kalau misalnya sudah terjadi pertemuan embrio ini kan berarti telur dari istri, kemudian sel sperma dari suami sudah ketemu dan jadilah embrio. Suaminya mati. Boleh dilanjut nggak? Boleh, sah-sah saja. Karena jelas anak ini nasabnya siapa, walaupun yang laki-laki sudah meninggal. Sehingga nanti kalaupun misalnya dilanjut, akhirnya jadi seorang anak yang terlahir sempurna, maka status anak ini anak yatim karena bapaknya sudah mati. Sah Pak, kan bapaknya sudah tidak ada waktu dia dimasukkan ke dalam rahim, tapi pertemuannya kan ketika bapaknya masih hidup. Sehingga di posisi ini statusnya dia berhak untuk dijadikan sebagai anak nasab kepada bapaknya yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Semoga terjawab ya. Dan masih bisa dilanjut berarti peta mungkin semoga mudah-mudahan. Bukan kasus beliau kayaknya. Bukan beliau. Bukan peta mungkin beliau ya Ustaz ya. Temannya insyaallah semoga mudah-mudahan. Izin Ustaz, 2 pertanyaan terakhir. Tafadhal. Brothers. Silakan sisters untuk 1 pertanyaan terakhir dan nanti persiapkan brothers untuk pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih Ustaz izin bertanya, alhamdulillah saya sudah 5 bulan terakhir ini resign dari bank konvensional. Semoga istiqomah. Ya semua Ustaz bicarakan tadi itu benar-benar itu proses
Insyaallah. Dan seringkali rasa ujub itu mulai timbul, padahal tidak ada rasa ingin berbangga-bangga ya dalam diri. Alhamdulillah saya udah keluar nih dari bank ini, alhamdulillah, karena setelah 4 kali mengajar resign baru di SSC. Terus tapi sebenarnya nggak ada rasa ingin berbangga gitu, tapi sekira misalnya saya lagi tidak ngapa-ngapain itu kayak terlintas gitu di benak, di hati. Itu bagaimana ya Ustaz untuk saya meminimalisir ataupun tidak ada terlintas seperti itu lagi. Baik. Allah yahfadhuk wa yar'ak. Nah, satu hal yang perlu dipahami begini ya. Anda lihat kenapa iblis itu semua ketaatannya dianulir. Dia dulu makhluk yang rajin ibadah, sampai akhirnya kumpul sama siapa? Para malaikat. Padahal iblis itu dari golongan apa Pak? Jin. Apa dalilnya kalau dia dari golongan jin? Allah berfirman di surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia berasal dari golongan jin dan dia durhaka dari perintah Allah. Semua ketaatan iblis masa silam, rajin ibadah dia, keseriusan dia untuk berbuat taat dalam bentuk ritual-ritual ibadah menjadi tidak berlaku gara-gara dia sombong dan ujub. Makanya waspada dengan ujub. Ujub itu apa sih Pak? Gambarannya kayak gini. Orang ketika dia beramal soleh atau melakukan amal baik, dipuji oleh orang lain atau berharap dipuji oleh orang lain, dia ceritakan, dia pamerkan, namanya apa ini Pak? Riya atau sum'ah. Maka dia berbuat syirik dengan orang lain. Orang yang ujub mungkin dia tidak pernah pamer, dia nggak pernah cerita, dia nggak pernah pamerkan, dia nggak pernah tunjukkan, dia rahasiakan saat dia kerjakan, nggak ada satupun yang melihat, nggak ada satupun yang memuji. Dalam posisi ketika tidak ada yang memuji, dia memuji dirinya sendiri. Dia memuji dirinya sendiri, sehingga dia merasa aku hebat, aku ikhlas, aku bisa ikhlas. Amalku tidak ada yang memuji, aku jaga jangan sampai ada orang yang tahu aku memang orang yang hebat. Sampai pada titik belum tentu orang lain bisa seperti aku. Nah, itulah ujub. Maka ujub itu asyirku bin nafsi, syirik dengan dirinya sendiri. Farriya'u asyirku bil ghair wal ujubu asyirku bin nafs. Riya itu dia syirik dengan orang lain, sedangkan ujub dia syirik kepada dirinya sendiri. Semua tindakan merasa bangga sampai melupakan zat yang memberi kepadanya, itulah bentuk ujub. Lalu gimana caranya Pak agar kita bisa terhindar dari potensi ujub itu? Anda selalu iringi dengan tawadhu. Aku bisa seperti ini murni karena pemberian Allah. Aku bisa seperti ini karena petunjuk dari Allah. Aku bisa hijrah karena Allah yang menyelamatkanku, walhamdulillah. Aku bisa seperti ini karena Allah yang ngasih. Mengembalikan kepada yang memberi. Dengan cara demikian, aku sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak menyelamatkanku, mungkin aku akan tetap bertahan di sana. Apalagi sulit sekali kalau sampai orang itu harus resign dari bank dengan gaji. Kalau di Jakarta karyawan bank dengan UMR Jogja gede mana? Naik lagi kata Ustaz, Masya Allah ya. Kayaknya nggak sopan kalau dibandingkan dengan UMR Jogja. Sehingga dengan janji yang demikian atau salary yang demikian besar, fasilitas yang demikian mewah, belum lagi tingkat kebutuhan Anda yang juga besar, Masya Allah, mungkin itu godaan yang berat. Tapi saat Anda berhasil keluar dari situ dan Anda merasa alhamdulillah ini murni hidayah dari Allah, padahal sulit sekali untuk bisa keluar, di saat itulah Anda akan lebih bisa bertahan untuk tidak ujub. Wallahu a'lam. Insyaallah. Tadi dia selalu minta tolong sama Allah ya sampai biar dijaga hatinya. Nah, selalu minta pertolongan kepada Allah agar dijaga hatinya. Semoga menjawabnya dan selalu istiqomah dan mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi. Dan satu pertanyaan terakhir, last question dari ini, brother langsung tunjuk tangan di depan akhwan. Silakan.
Mana? Depan? Belakang? Belakang. Belum rezekinya. Nah, yang itu dulu tuh ternyata. Ini resiko yang duduk di depan ya. Silakan. Ini mic-nya. Silakan. Mungkin 2 pekan lagi insya Allah ya. Harap bersabar. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, kalau ada seseorang yang mengatakan kepada saya dia bisa meninggalkan musik diganti dengan Al-Quran, kemudian tapi dia bertanya bagaimana seseorang itu bisa terhindar dari fitnah perempuan, karena ketika seseorang mungkin sudah menikah pun dia tetap bisa mendapatkan fitnah wanita. Jazakumullah khairan. Apakah ada aturan yang menunjukkan bahwa para ulama itu bisa benar-benar terhindar dari fitnah wanita? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Tanya terakhir ya. Harta, tahta, wanita kan yang terakhir ya. Kuota betul. Kereta. Oh, kereta. Jalan Ustaz. Ya. Sebenarnya ini sudah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Waspadalah terhadap dunia dan waspadalah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah dunia atau sesungguhnya Bani Israel itu fitnah yang pertama kali membuat mereka gagal disebabkan karena mereka tidak berhasil mendidik wanita. Lalu kalau Anda bertanya bagaimana caranya untuk bisa menghindari fitnah wanita? Inti dari fitnah wanita adalah ketika ada ketertarikan untuk melihat aurat wanita, yang jelas itu diharamkan dalam syariat kita, baik dengan melihat langsung atau melihat gambar atau yang lainnya. Kalau di masa silam yang dilakukan oleh para ulama, mereka jarang keluar rumah, sehingga beberapa ulama seperti perkataan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, padahal ini di zaman sahabat, beliau pernah mengatakan ni'ma saumi'atur rajul baituhu yamna'uhu min maksiatillah. Sebaik-baik tempat ibadah seseorang, saumi'ah itu artinya kuil. Bapak tahu kuil ya? Semua tempat ibadah non muslim namanya saumi'ah, baik miliknya Nasrani, Yahudi maupun agama yang lainnya. Kata Abu Darda, nikma saumi'atur rajul, sebaik-baik tempat ibadah lelaki adalah baituhu, rumahnya. Kenapa? Yamna'uhu min maksiatillah. Ini akan menghalangi dia dari maksiat kepada Allah. Sehingga saya tanya bapak-bapak ya, di mana potensi maksiat Anda lebih besar? Di dalam rumah atau di luar rumah? Potensi maksiatnya lebih besar di mana? Di dalam atau di luar? Ya? Rumah juga bisa sih, scrolling kan jadi maksiat juga. Tergantung kuotanya. Oh iya. Baik. Kalau dulu di zaman kita tidak bisa mengakses gambar apapun yang ada di luar, maka orang begitu berada di dalam rumah aman. Ketika dia berada di luar di masa silam Pak, yang mungkin interaksi lelaki dan perempuan tidak sesemarak zaman sekarang, yang aurat tercecer di mana-mana, sehingga begitu Bapak keluar dari Masjid Al-Azhar, jalan apapun yang Bapak lalui pasti nanti akan ketemu dengan yang namanya aurat. Sehingga orang dulu dia berusaha untuk menghindar. Maka kata kuncinya, ini ada sebuah realita. Dalam realita itu ada maksiat yang tersebar. Kalau makin banyak maksiat yang tersebar, berarti kan seharusnya kita berusaha untuk semakin menghindar. Maka kalau kita berusaha untuk mendekat, bisa berbahaya. Sehingga berusahalah untuk menghindar. Intinya begini, kalau memang tidak perlu untuk jalan-jalan, nggak usah jalan-jalan. Kalau tidak butuh untuk keliaran, untuk jalan-jalan, nyari makan di luar, sebaiknya jangan dilakukan.
Boleh saya cerita? Dulu sebelum saya nikah, saya itu jarang sekali ikut tablik akbar. Ada tablik akbar di mana? Saya nggak ikut. Karena ya tentu saja nanti interaksi lawan jenis cukup banyak di situ. Padahal kita tahu yang namanya tablik akbar kan isinya orang ngaji, orang mau belajar, walaupun dengan berpakaian yang sudah syar'i. Kemudian kalau ada pameran atau apa, ya kalau nggak berkepentingan nggak usah datang. Setelah menikah beda. Sehingga yang sebenarnya seharusnya ini tetap dijaga, harusnya tetap dijaga. Gimana kita berusaha untuk menghindari titik-titik potensi maksiat itu muncul. Maka kalau teman-teman terutama yang masih jomblo, kalau sekiranya Anda bisa membatasi diri untuk tidak banyak bergerak kecuali di tempat yang Anda aman dari perbuatan maksiat, bertahanlah di situ. Ya. Sehingga silakan Anda tinggal di Jogja. Insya Allah lebih aman dari Jakarta. Masya Allah. Terutama yang di pedesaan, ya. Gak nemu seperti yang ada di sini. Ya. Insya Allah. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi memang pada akhirnya harus berhati-hati ya. Nah, ya hanya itu yang mungkin bisa dilakukan. Sehingga dulu sebagian ulama mereka jarang keluar rumah dalam rangka menghindari itu. Tapi dengan adanya sekarang sosial media gitu, start kuota yang semakin murah dengan unlimited wifi dan sebagainya, itu mungkin ada nasihat buat kita, bisa buat dari sisters juga, bahwa yang namanya maksiat itu akan selalu ada gitu. Sampai kita di tempat yang menurut kita aman pun jadi nggak aman tuh. Potensi terbesarnya adalah menjelang tidur. Sehingga dia sambil rebahan, kemudian dia scroll. Awalnya mungkin niatnya mau kajian, tapi begitu sudah dibuka, penampilan yang lain tuh banyak sekali yang lebih menarik daripada penampilan ustaz. Akhirnya dia ngeklik yang ke sebelah kanannya ini kan ya, daripada yang jadi tujuan utama. Maka mungkin sebagai saran, kalau sudah waktunya istirahat, sudahlah HP-nya dijauhkan saja. Anda cukup pasang alarm, silakan tidur. Dan bila perlu kalau sudah malam maksimal jam sekian data dimatikan. Misalnya jam 9 data saya matikan. Saya sudah tidak butuh komunikasi dengan siapapun, data saya matikan. Dan ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Ketika seseorang itu berduaan dengan internet, maka yang ketiganya setan. Dan itulah yang terjadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya kita hari ini. Semoga nasihat Ustaz bisa membuat kita semakin lebih berhati-hati lagi. Betul, kita ya. Benar. Benar. Jangan sampai buat nasihat buat kita juga ya. Bahwa memang pada akhirnya kalau dulu yang orang berdua-dua, yang ketiga setan, sekarang bersama internet yang ketiga setan, seperti itu katanya. Insyaallah. Baiklah, kalau gitu kita ketemu lagi insyaallah di 2 pekan lagi. Benar, di kajian yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama, dan hasilnya jalan ya. Mohon maaf bagi yang sudah maju berusaha berlari dalam kesempatan, insyaallah kalau kejadiannya ada itu insyaallah. Dan jangan lupa bentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bagi ada yang masih belum menyelesaikan hutang-hutang puasa, silahkan diselesaikan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun ini insyaallah. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratus. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.